Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalakum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam kajian sosiologis, manusia disebut dengan dua istilah. Di satu sisi manusia disebut sebagai Homo homini lupus, makhluk yang mencintai pertentangan, menyukai permusuhan, dan tidak mampu kooperatif dengan yang lainnya. Tapi dalam sisi yang lain, manusia disebut juga dengan istilah Homo homini socius, makhluk yang senang perkawanan, senang membangun komunitas, senang membangun keharmonisan sosial. Begitulah fitrah kehidupan, sunatullah yang telah Allah tetapkan. Bahwa Allah menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit, ada hidup, ada mati, ada pertemanan, dan ada permusuhan. Maka pada saat manusia lebih dominan dimensi syaitoniahnya, maka tentu Homo homini lupus akan lebih dominan dibandingkan Homo homini socius. Tapi manakala manusia dimensi ilahiyahnya lebih tinggi, keimanan, ketakwaan, keyakinannya terhadap Allah mampu menjadi track yang akan membawa dia pada jalur yang semestinya, maka tentu rasa pertemanannya akan lebih tinggi dibandingkan rasa permusuhannya. Begitulah kehidupan. Kita hidup di satu arena yang penuh dengan keberagaman. Maka pertanyaannya, apakah keberagaman ini akan kita jadikan sebagai satu jembatan yang akan mampu menguatkan rasa persekawanan kita? Ataukah justru keberagaman ini malah menjadi musibah bagi kita, sehingga justru permusuhanlah yang lebih dominan dalam kehidupan kita? Maka tengoklah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya membangun ukhuwah persaudaraan. Di mana Allah menyatakan, "Fabima rahmati minallahi lintalakum." Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap kasar, bersikap keras, maka tentu mereka akan memalingkan dirinya daripadamu. Maka kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dalam urusan-urusan yang sudah ditetapkan. Fa'ida ajamta fatawakkal 'alallah. Setelahnya mari kita berajam kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Maka iwatu iman rahimakumullah, solusi yang telah Allah berikan kepada kita di tengah keberagaman hidup ini adalah ukhuwah. Ukhuwah tidak hanya sebatas bagaimana kita membangun kesamaan dengan seseorang lantas kita merasa bersaudara dengan orang itu. Tetapi justru ukhuwah harus dibangun di atas sendi-sendi keberagaman yang ada. Beragam sebagai etnis, beragam sebagai suku bangsa, beragam sebagai golongan, bahkan mungkin beragam dalam dimensi keberagamaan. Maka ukhuwah inilah yang akan mengantarkan kita pada satu kondisi di mana kita sebagai seorang muslim mampu menampilkan sifat yang rahmatan lil alamin. Maka para ulama membagi ukhuwah atau persaudaraan di antara manusia dalam beberapa kategori. Ada ukhuwah ubudiyah, persaudaraan yang didasarkan karena kita sebagai sesama makhluk Allah.
Ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang didasarkan karena kita sama-sama manusia. Tidak melihat hitam putih, tidak melihat tinggi pendek, tidak melihat apakah hidung kita mancung atau tidak. Tidak melihat apakah rambut kita lurus atau keriting. Tetapi ukhuwah insaniyah didasarkan kita sama-sama manusia yang memiliki derajat kemuliaan tertentu. Memiliki kesempurnaan tertentu yang telah Allah tetapkan. Ada juga kemudian ukhuwah watoniyah wa nasabiyah. Persaudaraan yang didasarkan karena satu bangsa dan satu keturunan. Selama kita satu Indonesia, tidak peduli dari timur atau barat, dari utara atau selatan, hitam atau putih, yang jelas kita diikat dengan persaudaraan sebagai sama-sama bangsa Indonesia. Tapi ada ukhuwah yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan 3 ukhuwah yang lainnya. Yakni ukhuwah fiddin al-Islam atau kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Ada universalitas ukhuwah. Ada rahmatan lil alamin yang tidak hanya didasarkan karena kemanusiaan, didasarkan karena kebangsaan, tapi lebih global. Tidak peduli apakah dia orang Indonesia atau bukan, selama dia sebagai Muslim, selama dia punya keyakinan terhadap Islam, maka titik itulah yang akan mengikat kita sebagai saudara yang melampaui batas-batas geografis, melampaui kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Maka apa yang kita dapatkan dalam surah Ali Imran ayat 159 ini? Bahwa kata Allah, di tengah keberagaman itu, ukhuwah akan tercipta karena beberapa hal. Pertama, dalam ayat ini Allah menyatakan yang paling penting adalah dimensi rahmah, compassion. Bagaimana dengan rahmat yang telah Allah tetapkan, membuat diri kita memiliki perasaan jiwa yang mendorong kita untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Tanpa perlu kemudian diskriminasi, tanpa perlu kemudian memilih dan memilah, suka atau tidak suka. Tetapi pada saat kita memiliki dimensi compassion atau rahmah, rahmah itulah yang akan mendorong kita untuk berbuat baik terhadap sesama. Yang kedua, ada dimensi fraus atau lemah lembut. Dalam bahasa Yunani, fraus artinya lemah lembut. Maka pada saat manusia memiliki jiwa untuk berbuat baik terhadap sesama, dia akan tergerak hatinya untuk terus membangun kelemah lembutan. Memposisikan orang lain sama seperti manusia. Bersikap santun terhadap sesama. Menghormati yang lebih tua. Menghargai yang lebih muda. Itulah dimensi fraus yang kita dapatkan dari surah Ali Imran ayat 159. Kemudian ada juga yang ketiga, dimensi forgiveness. Di ayat itu Allah menyatakan fa'fu anhum, maafkanlah. Maka tentu kita ingat, memaafkan lebih baik daripada dimaafkan. Forgiveness adalah satu sifat syukur yang akan memberikan satu dampak luar biasa. Tidak hanya bagi diri kita, tapi bagi lingkungan sosial kita. Dan yang keempat, ihwatu iman rahimakumullah, ada dimensi deliberasi. Artinya musyawarah. Bagaimana kita membangun kebebasan yang menghormati kebebasan orang lain. Bertanggung jawab dengan kebebasan yang ada. Diikat dengan satu konsensus kesepakatan. Wasyawirhum fil amri. Maka pada saat kita memiliki rahmah, pada saat kita bersikap lemah lembut, pada saat kita memiliki dimensi forgiveness, pada saat kita bermusyawarah, ada konsensus kesepakatan yang didasarkan pada perbaikan diri, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pada titik itulah kita akan membangun harmonisasi peradaban. Didasarkan karena kepentingan bersama yang diikat. Bukan hanya sebatas untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tetapi kepentingan yang lebih luas untuk membangun keharmonisan sosial. Itulah ukhuwah. Di mana dengan ukhuwah akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Kita akan menjadi saling memahami, saling mengerti, saling menolong, bahkan saling memperhatikan. Titik itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kemudian kita harus menjadi manusia yang beriman, yang memberikan rahmah bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ihwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi agen-agen perdamaian yang siap membangun pondasi nilai-nilai keislaman
di atas keselamatan untuk semesta kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.